Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Peserta jamaah, pemirsa, sahabat berlian dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk senantiasa menjalankan aktivitas kita, tentunya utamanya di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan balasan dan pahala yang berlipat ganda darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa kita haturkan kepada panutan alam suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, seluruh umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat darinya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa, sahabat berlian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, tidak terasa rasanya baru kemarin kita masuki bulan Ramadan. Alhamdulillah, saat ini kita sudah mulai memasuki setengah akhir dari bulan Ramadan. Oleh karena itu, saya pribadi mengajak pemirsa semua untuk mari kita senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita di bulan Ramadan, khususnya di setengah akhir ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan untuk senantiasa istiqomah dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Pemirsa, sahabat berlian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, melalui kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sedikit pesan atau nasihat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Ada 5 hal amal yang bisa kita maksimalkan di waktu setengah akhir bulan Ramadan tahun ini, agar bulan Ramadan tahun ini memiliki nilai yang maksimal. Apa 5 amal utama yang dapat kita maksimalkan di akhir bulan Ramadan ini? Yang pertama yaitu syam, yang kedua yaitu qiyam, yang ketiga kalam, yang keempat it'am, yang kelima salam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya amal paling utama di bulan Ramadan adalah syam atau puasa, sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertuang dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dikuatkan kembali oleh hadis Nabi. Beliau bersabda bahwasanya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Oleh karena itu, tentunya amal utama di bulan Ramadan adalah berpuasa. Tentunya rasanya jika kita berpuasa tidak dilandaskan oleh keimanan dan harapan untuk mendapatkan pahala dan ridha Allah, tentu itu akan menjadi suatu hal yang berat bagi kita. Oleh karena itu, mari kita laksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini dengan betul-betul maksimal. Jangan sampai bulan Ramadan tahun ini sama dengan bulan Ramadan sebelum-sebelumnya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bahwasanya ada 3 golongan orang yang berpuasa. Yang pertama, shaumul awam atau puasanya orang umum, puasa standar. Yang kedua ada shaumul khusus, yaitu puasa orang-orang khusus. Yang ketiga ada shaumul khususul khusus atau khawasul khusus, yaitu puasanya khususnya di atas yang khusus. Oleh karena itu, mari pemirsa sahabat berlian
yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mari kita jangan sampai melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan hanya pada tingkatan saumul awam atau puasa standar, yaitu kaful batni wal faraj, yaitu hanya menahan perut dan di bawah perut saja, hanya menahan lapar dan dahaga saja. Mari kita bersama-sama tingkatkan kualitas ibadah puasa kita menuju tingkatan kedua, yaitu puasa khusus. Apa puasa khusus itu? Yaitu puasa yang tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi kita juga menahan telinga kita, menjaga pandangan kita, menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, dan seluruh anggota badan kita dari perbuatan maksiat. Oleh karena itu, mari di bulan Ramadan tahun ini kita tidak hanya berpuasa untuk berpindah atau mengganti jam makan saja, tapi mari kita jaga puasa di bulan Ramadan tahun ini dengan betul-betul menjaga seluruh anggota badan kita dari perbuatan maksiat. Tentunya meskipun di bulan Ramadan ini sufidatis syayatin, bahwasanya setan-setan dibelenggu, tapi ternyata godaan-godaan itu tidak hanya terlihat atau tidak hanya dari yang tidak tampak. Justru yang mengkhawatirkan adalah godaan-godaan yang tampak oleh kasat mata kita, ya. Oleh karena itu mari kita jaga puasa kita tidak hanya kaful batni wal faraj, tapi kita jaga seluruh anggota badan kita dari perbuatan maksiat. Syukur-syukur kita mampu bisa melaksanakan ibadah puasa sampai tingkatan yang terakhir, yang ketiga, yaitu shaumul khawasil khusus, ya. Biasanya puasa tingkatan ketiga ini yaitu puasanya para anbiya, para nabi, para sahabat, ya, para sholihin. Oleh karena itu, paling tidak mari kita tingkatkan puasa kita tidak hanya di puasa standar, tapi kita tingkatkan menuju puasa yang khusus, menjaga seluruh anggota badan kita. Yang kedua, pemirsa, sahabat berlian yang dirahmati Allah, amal utama yang bisa kita maksimalkan di setengah akhir ini adalah qiyam. Apa itu qiyam? Artinya qiyamul lail atau sholat malam. Tentunya pemirsa, sahabat berlian, di samping kita melaksanakan ibadah puasa di siang hari sampai menjelang maghrib atau sampai maghrib, kita akan lanjutkan dengan aktivitas ibadah lainnya yang itu menjadi rutinitas dalam ibadah atau melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Mari kita bersama-sama menjaga shop-shop masjid jangan sampai berkurang, jangan sampai semakin merosot, ya. Ketika di awal-awal full jamaah, ya, maka kita jaga shop-shop di dalam masjid untuk melaksanakan sholat taraweh atau sholat malam lainnya, baik itu tahajudnya, taubatnya, hajatnya, kita jaga, kita tingkatkan kembali agar kita selalu dalam istiqomah melaksanakan sholat malam tersebut. Kemudian pemirsa, sahabat berlian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal utama yang bisa kita maksimalkan juga di akhir bulan Ramadan adalah kalam. Yang ketiga itu kalam, artinya kalamullah, membaca Al-Quran. Tentu pemirsa semua, kita di bulan Ramadan ini mari kita maksimalkan sebagai momentum untuk memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Karena dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang senang membacanya. Oleh karena itu, mari kita maksimalkan, kita tingkatkan kuantitasnya. Barangkali di tahun kemarin, di Ramadan tahun lalu, kita hanya menghatamkan 1 kali, maka di tahun ini mari kita tingkatkan menjadi 2 kali khatam. Kalau misalkan tahun kemarin hanya setengah Quran misalkan, mari kita tingkatkan di tahun ini menjadi 1 kali khatam. Oleh karena itu, mari kita maksimalkan semua amal ibadah, kita maksimalkan aktivitas-aktivitas di bulan Ramadan tahun ini untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan berpuasa, kemudian melaksanakan sholat malam, yang ketiga membaca Al-Quran, yang keempat, pemirsa, sahabat berlian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal utama yang bisa kita maksimalkan di setengah akhir bulan Ramadan adalah it'am, yaitu memberi makan. Tentunya menjadi suatu kebanggaan, kebahagiaan bagi orang-orang yang mendapatkan makanan atau mendapatkan sedekah di bulan Ramadan, terlebih di bulan Ramadan. Oleh karena itu,
Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man fatara sha'iman kana lahu mislu ajri, la yankusu ajru fa'ilihi." Bahwasanya barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Maka kita bayangkan, andai kata kita memberikan sedikit air minum atau takjil ketika berbuka puasa kepada orang-orang yang tidak mampu, katakanlah, atau ada rutinitas berbagi takjil di masjid-masjid. Kita bayangkan kita memberikan sedekahnya, infaknya untuk 100 orang berpuasa, maka pahala 100 orang berpuasa tersebut akan ditransferkan kepada kita sebagai orang yang memberikan makannya. Subhanallah. Oleh karena itu, mari di samping kita melaksanakan ibadah yang sifatnya spiritual, hablum minallah di bulan Ramadan, maka kita juga tentu harus bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya dimensi sosial, ya, hubungan atau hablum minan nas. Salah satunya dengan memberi makan, bersedekah, berbagi di bulan Ramadan. Terakhir pemirsa, sahabat berlian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal utama yang dapat kita maksimalkan di terakhir bulan Ramadan yaitu salam. Apa salam? Salam artinya doa. Di sini artinya doa, berdoa. Oleh karena itu mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di momentum tahun ini, bulan Ramadan tahun ini, kita perbanyak untuk berdoa, memohon semoga senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, kekuatan, kesempatan dan keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah-ibadah dalam bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kelak kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan berikutnya. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwasanya ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, memintalah kepada aku, maka Allah akan kabulkan permintaanmu. Ayat tersebut ternyata terselip dalam ayat-ayat perintah tentang berpuasa. Maka doa ini erat kaitannya dengan berpuasa. Oleh karena itu, mari di samping kita melaksanakan ritual, ibadah-ibadah, aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, maka kita sisipkan juga untuk senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan dan keistiqomahan dalam melaksanakan, dalam menjalankan semua aktivitas, semua amal ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Terakhir, jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Semoga Allah memberikan umur panjang dan bisa mempertemukan kembali di bulan Ramadan nanti. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.